Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan Gung Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan ini seperti biasa ya. Ada berita-berita yang menarik ini ya. Tapi biasanya hari Jumat ini agak sepi, tapi kali ini ada yang menarik sepi, ya. Ini cukup biasanya banyak yang berbuat baik. Iya. Hari Jumat ya. Dan ada juga komentar-komentar yang cetar membahenol ya. Yang katanya ingin membeli Ronaldo. Ya kan? Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Kita mulai dari berita pertama, mungkin akan dibacakan oleh Bang Agus. Silakan Bang. Ini video viral sebenarnya. Viral. Dasarnya dari video viral. Ini ada anggota polisi dari Polres Langkat, namanya Bribka Abdul Tamba. Jadi sebelumnya beliau ini nangis-nangis. Nonton nggak ya? Di TikTok ya. Iya. Nangis mulu anaknya. Jadi ia tidak terima karena merasa dijolimi ya. Akibat ulah sang istri. Jadi istrinya gitu. yang berbuat ini, dia yang disalahkan. Katanya. Menurut dia. Gitu. Nah, aksi ini kemudian viral. Viral dan kemudian ditanggapi oleh Bapak Kapolres Langkat gitu ya. Dan ternyata apa kata Kapolres Langkat? Waduh. Jadi berdasarkan catatan itu sebenarnya ini dia sudah berkali-kali melakukan tindakan pelanggaran kode etik ya. Ini jadi istilahnya apa ya? Kalau ini playing victim. Gitu. Kayak seolah-olah korban gitu ya. Iya. Ini ada videonya enggak ya, Bang? Ada. Tadi Kapolres Langkat itu konferensi pers, jadi menjelaskan bahwa ya. Kita tidak ada melakukan pemecatan apa segala macam lah ya. Tapi ya memang karena ulahnya sendiri. Memang nggak beres dia gitu. Gitulah kira-kira ya. Itulah kalau bahasa ini. Nah, kita lihat dulu videonya. Iya. Itu yang berketahui mamak muda nikah. Kau dibantu selama polisi, tapi bapak yang dipecat. Direkomendasikan dipecat biar kau tahu. Sebenarnya kronologis aslinya bagaimana komandan sebenarnya? Ya, selain pelanggaran itu. Jadi yang bersangkutan Oknum Bribka Abdul Tamba sudah berulang kali melakukan pelanggaran dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Dari Polres Langkat sudah memberikan tindakan maupun sidang ataupun pelanggaran disiplin ataupun pembinaan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik. Dari tahun 2010 sampai 2021 banyak pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga pimpinan atau Ankum memberikan tindakan yang tegas dengan melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 5 November 2021 dengan merekomendasikan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau motif dia membuat akun di TikTok itu apa kira-kira juga ya? Ya, yang bersangkutan membuat akun di TikTok dengan menarik simpati masyarakat dan mendeskripsikan Polres Langkat supaya yang bersangkutan tidak dipecat. Jadi saat ini yang bersangkutan DPO atau gimana? Saat ini yang bersangkutan masih pembinaan di Sipropam Polres Langkat dan masih di asrama Polres, dan kita rekomendasikan dari Polres Langkat merekomendasikan yang bersangkutan di PTDH. Kalau tadi Bang videonya Bang. Tapi menurut saya kasihan ya anak-anaknya ya. Iya, kenapa anak-anaknya harus serta, dilibatkan ya? Gitu ya? Apa harus biar mungkin seperti kata Pak Kapolres ya? Iya, supaya menarik simpati masyarakat. Ya? Karena mungkin ada anak-anak kasihan kali lah anaknya ini. Kasihan ya bapak ini gitu ya kan? Ya kan melibatkan anaknya. Iya kan gitu ya. Tapi ternyata menurut Kapolres tadi sudah ada berbagai laporan dan masalah yang sudah
disidangkan lewat sidang kode etik katanya. Iya, sejak sebelumnya ya. sejak 2000 berapa ya? Tapi hebat juga dia nggak dipecat-pecat ya. 16 kali loh. Iya kan? 16 kali melakukan pelanggaran sidang Pelanggaran kode etik. dan indikasi pelanggarannya itu ada pemerasan terhadap sejumlah pelaku narkoba. Oh, kayak yang di Kuta Limbaru, itulah ya. tapi kayaknya dia nggak sempet mencabuli. Karena mungkin laki-laki semua. Iya. Ada juga perempuannya. Ada juga perempuannya. Ada yang disekap. Tadi saya ada baca apa namanya? Oh iya, tahun 2010 katanya pelanggarannya itu. melakukan Penyekapan. dan pemerasan pengguna narkoba Terhadap Intan, namanya ya kan? Rafik Dani Saputra dan Intan. Intan. Wah. Oh. Ngeri bapak ini. Oh iya. Iya, tapi hebat dia nggak dipecat-pecat. Soalnya tadi bilang mamamu begini Iya. kawin lagi katanya Kawin tadi ya. lagi. Tapi ternyata istrinya yang dia sebut sebagai apa ya, tanda kutip wanita nggak beres itu ternyata bukan istri sahnya menurut Oh. informasi. Kawin-kawin siri lah. Kok bisa polisi kawin siri? Nah, ini gitu. Seharusnya nggak bisa kan? Itu saya juga Kayak yang di Belum. sana dari Serdang. Au. Oh iya. Katanya kan? Iya betul. Heeh. Ya, itu masalahnya memang ini Agak aneh juga. ya. 16 kali 16 melakukan kali. pelanggaran kode etik profesi Polri Hmm. sejak 2009 katanya. Iya, lama kan? Mm-mm. Tapi nggak dipecat ya. Ini ada reporter kita ini Bang yang akan melaporkan nih. Ya, kita tanya lebih lanjut kita tanya kepada reporter kita. Reporter kita ini Satya Satya. Magendren ya. Ya, selamat sore Bung Satya. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Oke. Selamat sore. Ya, Tegas ini sekali ya. tegas dan terukur ya. Terukur dan berwibawa. Ya. Berwibawa ya. Pantas ada yang ini ya, tergila-gila. Oh gitu Ada. ya. Iya, betul betul. Ini gimana nih Wen? Kasusnya Bribka Abdullah Tamba Abdul ini. Tambah, ya. Ini bagaimana keterangan Kapolres tadi khususnya menyangkut kasus-kasus yang pernah melibatkan Bribka Abdullah Tamba. Silakan dijelaskan. Baik Bang, kasus si Bribka Abdul Tambah ini sudah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap kode etik atau disiplin Bang. Dan bermula pertama kali pelanggarannya terjadi di tahun 2010. Di mana dia melakukan penyekapan dan pemerasan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba. Dan tidak hanya di situ sih sebenarnya kasus yang bermula. Beberapa kali juga dia melakukan pemerasan terhadap para tersangka narkoba, Bang. Gitu. Di tahun 2012 dia melakukan pemerasan dengan nilai 200 juta dan ada juga di tahun 2009 50 juta. Dan Bribka Tamba ini juga sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 5 bulan. Pernah Di tahun ditahan, 2000. pernah ditahan propam berarti ya? Iya, betul Bang. Ini agak Nah, namun- lumayan ya, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021. Wah, Ada nggak kira-kira penjelasan Kapolres tadi kenapa begitu lama dia tidak, artinya dalam artian tidak dipecat begitu dengan berbagai kasus ini dan iya. Karena ini justru- pengulangan kan, iya. berarti udah dalam, sering ya? apa ya, hukuman pembinaan, Pembinaan yang dilakukan. ya. Ini kan istilahnya hukuman pembinaan lagi sekarang kan. Bolak-balik Tadi meras Kapol- orang kan? Iya, tadi Kapolres bilang sekarang yang bersangkutan sedang dibina. Bina. Ini sudah dari tahun 2019 dan hampir setiap tahun melakukan 2010 hal Bang. yang sama. 2010, Iya. kemudian Sampai sampai 2021. 2021 melakukan. Lama juga dibina dia ya? Iya. Nggak, pembinaan kan sebentar tuh, Iya, kayak iya. berapa hari gitu kan, Iya. 1 hari. Nah, setelah dibina dia terus melakukan hal yang sama, berulang. Berulang. Kan berarti artinya pembinaan itu tidak Jelas. Ini gimana Wen? Ada nggak penjelasan soal itu? Kenapa begitu lama dia tidak dipecat dan baru sekarang baru dipecat? Baik Bang, untuk keterangan terkait dengan itu berulang kali si Bribka Tamba sudah juga dimutasi Bang karena kelakuannya gitu. Nah, di Polres Langkat sendiri dia baru masuk sebenarnya sih Bang, karena ketahuan melakukan pelanggaran dan di sidang di sebenarnya kemarin itu. Nah, tindak lanjut dari viralnya
video nangis-nangis dia karena selama 1 bulan di sidang untuk dilakukan pembinaan Bribka Tambah tidak masuk gitu Bang, selama 1 bulan penuh tanpa alasan gitu. Nah, karena dasar itulah makanya Polres Langkat mengajukan nama Bribka Tambah untuk dipecat dengan cara tidak hormat. Karena kelakuannya sih sebenarnya Bang, dia udah berulang kali dimutasi dari Polres satu ke Polres lain gitu. Berarti kasus terakhirnya dia disersi ya? Iya. Lari dari apa ya? Tugas ya? Iya, mengenai dia membuat konten di TikTok itu apa ya? Alasannya atau latar belakangnya hanya untuk menarik simpati begitu, Wen? Iya, keterangan dari Kapolres itu seperti itu Bang, karena dia untuk mengalibikan pandangan masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat apapun, padahal di catatan kepolisian ada 16 kasus yang tercatat. Iya. Dia melakukan tindakan. Blunder berarti ya. Blunder ya. Dia berpikir selama ini kalau masuk ke media sosial, TikTok, bisa ini ya, anak, ya kan, akan dibela atau apa. Memang kayaknya kejadiannya apa Wen ya, setelah video viral, video dia di TikTok itu viral, itu memang sebenarnya kemarin itu memang sempat ada simpati gitu dari ya? masyarakat, tapi mungkin langsung dicanter nih sama polisi ya. Iya. Oke. Ya, mungkin Wen bisa nanti ditindaklanjuti kapan, apakah dia sudah di PDTH secara permanen. Maksudnya setelah ada upacara resmi lah. Oh iya. Apakah sudah dilakukan itu? Iya atau belum? Dan kalau belum nanti kapan dilakukan upacara resmi pemecatannya begitu? Mungkin itu saja. Kebetulan infonya kabarnya istri ataupun korban-korbannya katanya bakalan datang sih sebenarnya. Ini makin sedap ini ya kan? Makin seru ya. Ya kalau bisa Wen buat videonya lah kan gitu ya kan? Ya kan? Siap. Kalau korbannya melapor apa dia bisa kena tindak pidana nih? Iya. Bisa itu ya? Dia belum tahu Bang. Iya. Dia agak bingung kayaknya menjawabnya ya. Iya. Makanya dia ngangguk-ngangguk kayak burung biu kan. Istrinya sendiri itu kabar-kabarnya yang kita dengar ya, itu bukan istri siri katanya. Bukan istri sah. Apakah betul begitu kan? Yang dia bilang tadi dia nangis-nangis sambil peluk anaknya, mamamu begini. Ah, itu istrinya apakah istri siri atau istri bagaimana, atau jangan-jangan punya istri yang lain? Istri siri sih sebenarnya Bang yang lari karena untuk membuat video itu Bang. Oke. Ya, oke Wan, oke. Memang saya pun jadi agak susah ya memaparkan kasus ini ya kan, yang awalnya ingin meraih simpati malah berujung buntung gitu ya. Ini kalau orang Medan bilang nih apa? Terbalik kut. Terbalik kut ya. Iya. Oke Wan, selamat sore, selamat bertugas kembali Wan. Sore Bang Agus, sore Bang Rai. Nah itu tadi Bang. Kan terbalik kut namanya itu kan. Namanya ya. Dia rencana mungkin kita aku buat konten aja. Iyalah. biar mungkin udah apa Bang? Mungkin udah mentok nih. Ini mentok ini nggak betul nih katanya kan. Setelan dulu kan gitu kan. Lupa dia polisi bukan sutradara. Ya kan? Blunder. Bisa. Banyak yang banyak gitu ya? Kan banyak. Oh iya kan? betul. Banyak. Misalnya ada pemerasan gitu ya. Iya betul. Ya kan? Dibuat skenario tertentu kan bisa. Cuma ini skenarionya babau. Iya. Karena dia udah bingung juga mungkin dipecat aku kacau nih. Nggak bisa lagi ngolah kan gitu Bang. Nggak bisa ngolah. Iya 16 kali kan sudah ini nggak ngerti, ini memang kelakuan ini kalau kayak gini menurut saya. Memang dari dalam dirinya memang bawaan badan ya. Ini kalau di sekolah inilah anak-anak nakal ini yang dikeplaki aja. Bener kali kok gitu ya kan. Ini yang duduk di belakang ya. Jajan limpul kayak gini ya. Nanti kalau belajar kan tangannya di bawah gini ambil makan. Bayangin dari 2009, 2010, 2012, 2014, 15 sampai 18, 2021. 2019, wah, ngeri ya. Panjang Bang. Karir memerasnya. Setiap tahun dia melakukan hal yang sama ya kan. Nggak tanggung, ada yang 50 juta, ada yang 200 juta. Ngeri lah. Jadi pantas lah dipecat polisi yang seperti ini ya.
oknum polisi seperti ini ya. Ya kalau menurut komandannya pantas ya pantas gitu kan. Kita nggak pula Kita nggak bilang bisa. ya kan. Nggak boleh Nanti kita bilang, ya. nanti bilang ini hostnya nih katanya kan gitu. Iya. Kita menghindari apa? Iya, Mulut-mulut tajam. Netizen ya. Iya. Kepandai-pandaian kalian bilang Pandian kalian pantas. katanya. Pantas kalian bilang katanya. Ya kalau komandannya merasa pantas ya berarti pantas gitu Iya, kan. iya, iya. Apalagi sudah 16 kali gitu ya. Hmm. Ya, itu berita pertama ya. Kita akan lanjut berita kedua Ya, ini, kita tapi geser ke saya izin Bang Oh ya boleh. Silakan. buka masker karena sedikit agak ngos-ngosan tadi soal Bribka Tamba ini memang sedikit menguras pikiran dan tenaga. Melulu karena kita bingung ya. Iya. Berujung buntung. Itu balikut. Iya, Itulah iya. apa? Balikut kan. Kurang cerdas. Kurang. Sutradaranya kurang cerdas. Kurang. Ya. Dia belum belajar dari sutradara kita Pak Tazli ya. Dia kurang ini. Oh, kalau itu sutradara kelas ini, kelas teater beda dia. Levelnya lebih tinggi. Oke. Ya, ini kita lanjut berita kedua ini Bang, ada apa ini? Ya, kita geser ke Sibolangit. Ini Nah, ada ini dari- berita terbilang berita duka juga ya. Ini ada terjadi tadi malam sebenarnya ini longsornya menerjang permukiman warga di Dusun 3 Desa Kinangkung, Kecamatan Sibolangit. Ini Serdang. Dari Serdang ya. Ini dikabarkan 8 atau berita terbaru tadi 10 ya. 10. 10 rumah tertimbun longsor dan dikabarkan 1 orang meninggal dunia gitu ya. atas nama Rasmiken Beruginting. Wah. Umur 67 7 tahun. tahun. Nah, ini informasi terbaru ini, Bang. Ibu Rasmiken ini sampai sekarang kabarnya belum ditemukan. Belum ditemukan. Masih tertimbun material longsor. Gitu ya. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman kita yang di sana. Itu proses evakuasi sempat terganggu karena kondisi cuaca yang hujan lebat ternyata di sana. kembali hujan ya, Iya, berbahaya. dikhawatirkan nanti kalau evakuasi terus dilanjutkan tiba-tiba longsor lagi. Nah, ini berbahaya sekali. Ini ada videonya nggak ya kita ya? Kita lihat dulu videonya. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sibolangit, tepatnya di lokasi longsor. Ya, longsor dikabarkan memakan korban jiwa, yaitu 1 orang yang masih dilakukan pencarian oleh petugas. Namun informasinya saat ini sudah ditemukan di bawah material longsor. Ya, para warga juga kesulitan untuk berjalan karena lokasinya tanah merah. Ya, tadi juga di lokasi sempat terjadi hujan lebat. Ini juga sudah perlahan berhenti. Tadi juga petugas sempat memberhentikan pencarian karena memang hujannya yang lebat. Setelah hujan reda, petugas melakukan pencarian lagi dan informasinya telah menemukan mayat yang tertimbun. Lokasi kejadian bisa dibaca langsung di halaman tribunmedan.com. Di sana sudah dijelaskan di mana detail lokasi kejadian. Ya, untuk Tribuners yang ingin mengetahui lebih lanjut dan detail lokasi, bisa mengunjungi website kita di tribunmedan.com.
Ya, kondisi di lokasi sendiri memang sudah tertimbun oleh tanah. Beberapa rumah juga telah hancur. Diketahui lokasi ini memiliki 31 kakak dan 12 rumah. 10 diantaranya tertimpa longsor. Beruntung pada saat longsor, para warga cepat menyadari dan segera langsung menyelamatkan diri.
Enggak jambu lah. Nah, kemarin itu PSMS bertanding melawan Muba Babel United itu di pertandingan putaran kedua grup A Liga 2. Nah, ini pertandingan kedua setelah sebelumnya menang melawan KS3 Naga. Kemarin melawan Muba Babel itu Sri 1-0. Sempat unggul 1-0 melalui pemain baru Titus Bonai. Titus Bonai. Titus. Ya, dulu pemain Kayak merek Persipura. kaos ya, Titus. Bukan, merek jam. Oh jam. Oh ya Kan jam. Titus Ya. kan. Ada juga kaos kalau nggak salah Ada ya? Titus. Nah, Titus Bonai mencetak gol untuk PSMS, kemudian disamakan kembali lagi-lagi itu di akhir pertandingan. Ini sudah kejadian kali keempat. kalau nggak salah. Sebelumnya sama Semen Padang Semen begitu, Padang, ya. Kemudian sama Sriwijaya ya. Naga begitu, sama Sriwijaya 0-0. Oh 0-0 ya. Sama PSPS juga PSPS begitu. ya. Nah, ini kali keempat, menit ke 84 Astaga. kebobolan. Dan Jadi ini 1-0. yang membuat katanya Bapak Nah, Gubernur kita Dan ini akhirnya membuat Bapak Gubernur kita geram dan kecewa katanya Iya. ya kan. Kenapa ini seperti ini katanya kan? Geram dia. Dia marah ya kan. Apa kayak ini permainan PSMS ya? Dan beliau akhirnya marah dan bilang apa tadi Bang? Kalau kayak gini caranya Ronaldo ku beli. Iya, kalau udah marah memang apa aja bisa. Iya. Ku beli semua itu kan. Duitnya mana? Ya kan. Ini ada videonya nggak kita ya? Wawancaranya ya? Videonya nggak ya. ada. Mungkin bisa dilaporkan oleh teman kita reporter ya. Ada video pertandingan, latihan PSMS ada. Oh. Iya. Atau kita lihat videonya atau boleh langsung kita ke lihat apa? videonya dulu Langsung aja, boleh. videonya. Itu tadi video Pak Gubernur kayaknya ya. Ini video yang sebelumnya sebenarnya. Melihat Ketika melihat latihan PSMS ya. Dan di momentum inilah ada yang disuruh push up iya. dan sebagainya. Kayak ya. tentara ya. Mungkin beliau mengingat masa lalu. Oh gitu ya. Ya. Ya berdiri. Ya kita langsung aja ke reporter kita. Ya. Mustaqim Indrajaya. Indrajaya. Kayak rumah makan ya namanya ya. Selamat sore Bang Agus dan Bang tampan Ren. sekali. Ya, selamat sore. Waduh, nampak gemuk ya semenjak bertugas dan berdinas di Pemprov ini ya. Ya, silakan Mus. Gimana tadi soal kegeraman Pak Gubernur ini, apa kira-kira yang membuat dia itu sedikit marah dan buat dia gusar gitu? Apa kira-kira? Ya benar sekali, siang tadi usai sholat Jumat, sejumlah media coba mengkonfirmasi perihal hasil pertandingan antara PSMS Medan dengan Muba Babel United yang berakhir imbang, dan di dalam hasil wawancara itu Gubernur kembali mengampungkan nama Ronaldo sebagai wujud kekecewaannya selaku pembina PSMS Medan karena punggawa PSMS Medan tidak meraih poin penuh dalam pertandingan yang berlangsung kemarin. Padahal di putaran kedua ini PSMS telah mendatangkan 7 pemain baru dengan harapan 7 pemain baru ini dan bersama pemain lama lainnya mampu mengantarkan PSMS untuk promosi ke Liga 1. Namun kekecewaan Gubernur
terhadap hasil permainan, karena gubernur pun kemarin menyatakan bahwa beliau turut menyaksikan secara live streaming permainan tim Ayam Kinantan saat bertanding melawan Muba Babel United di Pekanbaru kemarin. Jadi setelah melihat secara live streaming dan pertandingan ditahan imbang, buat Pak Gubernur naik tensinya gitu ya. Gula darahnya itu mendidih gitu ya. Aduh katanya gitu ya. Pas pula di menit-menit terakhir gitu ya. Nah soal rencana tadi statement spontan ingin membeli Ronaldo itu gimana itu kira-kira? Perihal nama Ronaldo, selain soal ya jujur aja jujur jangan ditantang yang tidak jangan ditantang keluarkan juga karena banyaknya pemain asal Sumatera Utara yang tidak mau membela tim PSMS karena PSMS saat ini kata gubernur sedang berjuang untuk ke Liga 1 walaupun gubernur menyatakan bahwa mendatangkan Ronaldo merupakan hal yang mustahil selain harganya juga tidak masuk akal untuk klub setara Indonesia, juga Ronaldo pun tidak akan mungkin bermain di Liga Indonesia. Dijual lah Kim, apa itu Kim? Kantor gubernur gedung kantor gubernur dijual baru bisa itu pun nggak cukup kayaknya. Namun dengan kondisi komposisi pemain yang ada, seluruh penggawa PSMS diharapkan gubernur tetap mengantarkan PSMS promosi pada tahun ini walaupun hasilnya tidak harus menjadi juara, namun PSMS diwajibkan untuk promosi pada tahun ini. Untuk selanjutnya beliau menyatakan akan kembali membangun squad agar bisa bersaing di mudah-mudahan saat promosi nanti bisa bersaing dengan klub-klub Liga 1. Ya, demikian. Yakin masih beliau PSMS masuk? Keyakinan itu masih ada walaupun walaupun tinggal sedikit gitu ya. Walaupun tidak harus jadi juara, tapi dari 3 tiket promosi yang ada tahun ini ia optimis 1 tiket diraih oleh PSMS Medan dengan syarat PSMS lolos di 2 besar di grup A dan kemudian lolos ke semifinal dan paling tidak meraih posisi ketiga di itu syarat Liga 2 tahun ini. Nah, Kim, itu terkait Ronaldo tadi kan sebenarnya awalnya itu adalah ketika beliau itu menyinggung soal pemain-pemain yang tidak mau bermain untuk PSMS, pemain asal Sumatera Utara, dan beliau menyinggung soal banyak pemain yang rasa cinta gitu katanya, ya. tidak ada rasa cinta. Itu bagaimana Kim? Memang ya sebenarnya di awal musim gubernur mengaku sudah menghubungi semua pemain asal Sumatera Utara untuk bergabung dengan PSMS Medan, namun menurut pengakuan gubernur banyak pemain asal Sumatera Utara enggan untuk bergabung dengan berbagai alasan yang tidak ia ungkapkan. Padahal semua mengetahui bahwa PSMS saat ini berada di Liga 2 dan ingin kembali ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Namun beliau mengatakan banyak pemain asal Sumatera Utara yang enggan bergabung dengan berbagai alasan. Padahal ia mengaku siap menggelontorkan uang untuk menggaji pemain-pemain asal Sumatera Utara itu untuk membela PSMS Medan. Berapa gajinya? Nanti beliau nggak tahu pasaran pemain berapa. Nanti gaji-gaji 2 juta kayak yang bersih-bersihkan taman. Iya, kayak si apa ya, aneh yang di samping itu 2 juta mungkin mau ya kan, tapi pemain ya oke. Memang kalau soal demikian Bang Agus, Bang Rai. Ya, terima kasih. Kim. Barangkali nanti bisa ditanya lagi soal keseriusan ingin menggaji pemain tadi itu. Ya itu harus di stabilo dia kalau di catatan itu di stabilo. Kira-kira gajinya berapa gitu kan? Kalau memang mau menggaji gitu ya. Baik Kim, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Nah, ini Bang.
Ini sebenarnya kalau aku lucu sih ini, lucu ya kan. Jadi ya banyak sih pemain asal Medan, asal Sumatera Utara yang bermain di Liga 1 itu banyak. Dan apa ya, memang kemarin itu di awal-awal di liga yang kemarin diputus karena COVID itu kan sudah masuk sih sebenarnya, ada Paulus Sitanggang masuk, kemudian ada yang dari Makassar itu masuk juga. Kemudian ada beberapa nama lagi, tapi kemudian memutuskan untuk tidak bergabung. Ya kan? Karena nggak jadi-jadi pertandingan waktu itu kan. Nggak jadi-jadi. Kemudian ketika liga itu jadi, pucuknya nggak jelas mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Jadi beliau kan bicara soal cinta tadi kan. Kalau bicara cinta soal bola ini bukan kayak zaman perjuangan dulu gitu ya. Kita ini cinta NKRI. Kita harus sama-sama berjuang. Ini kalau main bola enggak ya? Kalau dulu oke. Kalau dulu di era perserikatan itu bisa bermain untuk PSMS saja. Itu sudah satu kebanggaan luar biasa. Udah hebat ya. Ketika aku pakai seragam hijau PSMS gitu. Itu bangganya luar biasa. Patah-patahan pun jadi ya kan. Nggak digaji pun oke. Ya kan. Walaupun besok nggak makan, yang penting pakai main baju SMS ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ini eranya. Sekarang era sepak bola industri. Kalau bilang cinta ya oke cinta, tapi duitnya harus ada dong. Cinta memang pun butuh biaya. Dalam segala hal. Iya kan? Zaman sekarang abang cinta kali sama kode. Tapi makan angin. Berat lah. Iya kan? Tanya Pak Sipayung. Pak Sipayung. Kalau ngomongin cinta ini memang semua pasti cinta gitu kan. Tapi kan nggak mungkin nggak makan ya kan, nggak ya kan, mau jalan-jalan mau apa kan perlu juga uangnya kan gitu. Nah tadi ngomongin soal gaji juga belum jelas ya Bang, gajinya berapa. Barangkali kalau pemain itu digaji betul-betul layak, pasti dia mau membela PSMS ya. Kalau menurut Abang tarif gaji pemain itu biasa berapa kalau pemain-pemain bola ini? Nggak tahu kalau untuk Liga 1 itu ya mungkin di atas 20-30 mungkin. Di atas ada yang 50, ada 50. Nah, Ya, kalau ya, untuk betul. Liga 2 berapa gitu. Iya. Ada range ada range-nya ya. Tapi kalau kita mengundang bukan mengundang ya, kita memanggil pemain asal Sumatera Utara yang sekarang berada di Liga 1 misalnya kan. Nah dia misalnya Ferdinand Sinaga misalnya itu. Ferdinand mungkin sudah dari masa jayanya mungkin sudah agak turun kan. Redup, ya. Dan dari gajinya mungkin agak ini. Tapi ada beberapa pemain yang sekarang jadi rising star misalnya. Kalau kita bawa itu dia main di Liga 1, kita bawa ke Liga 2. Iya. Gajinya dia turun jauh. Gajinya katakanlah 50 juta. 50 juta. Ya kan? Digaji di sini 7 juta. Ya nggak mau. Kan Ya nggak kan? mau. Iyalah, mana mau. Dipaksa dengan embel-embel cinta yang nggak mau orang. Nggak mungkin lah. Cinta makanlah cinta itu. Iya. Sini 50 juta, sana 7 juta kata. Iya kan? pula ya itu ya. Nggak mungkin. Ya itu Pak Gubernur. Kalau bisa Pak ya? Gubernur punya uang misalnya berapa? Berapa, 1 M misalnya kan. Itu Egy Maulana Fikri pun bisa pulang. Bisa turun ya pulang. Iya. Ini kok ditinggalkan nyala Slovakia itu. Iyalah. Ya kan? Ya kan kalau jelas ya kan. Iya, bagus. Kenapa enggak ya kan? Jelas kan? Iya. Misalnya, kok tadi katanya kan semua pemain sudah ditelepon, cuman ada berbagai alasan. Ya alasannya mungkin ya klasik, alasannya iya kan, klasik nggak jelas ya kan, gitu. Tapi kalau misalnya, halo, kau di mana? Main dulu kau di Sumut ini. Nanti berapa gajimu di sana? Ku tambahkan 1 kali lipat lah bilangnya kan. Pasti pulang. Gaji ya kau kan? berapa sana? 50. Nah, sini 52 misalnya. Ya tambah. Atau paling tidak sama. Iya. Ya kan? Iyalah. Atau kalaupun turun sedikit lah. 1 juta lah. 50 misalnya kan, Ya kan? 50 udahlah. 49 ya kan? 40 lah. 40. Masa kau orang Medan kau mana untuk PSMS. Iya kan? Masa kira kali kau duit. Kan gitu iya kan? Iya. 50 ke 40. Ya kan? Iya. 50 ke 7 juta. Jauh kali. Berat lah. Ini berat. Dia. Iyalah. Iya kan? Ini sebelumnya kan apa juga Pak Gubernur
sempat yang marah-marah Pak Budipon. Oh, iya. Masa pemain catur di daerah orang lain katanya kan. Iyalah. Daerah lain itu bermarga semua katanya. Pemain Sumut kurang katanya. Kurang. Ya, Nggak kenapa? jelas. Ya kenapa bisa seperti itu? Iya. Mungkin karena nggak jelas kan gitu kan iya. Makanya dijelaskan dulu duduk perkaranya. Iya, apalagi ini zaman industrialisasi ya. Iya dong. Ya semua harus jelas lah ya kan. Ya minimal dijelaskan. Nih nanti kok gini. Kau di sana main berapa gaji kan gitu kan? Jangan kau mainlah sini apa, tapi nggak jelas cuannya kan? Iya, tidak mau lah orang. Sekarang kebanggaan untuk apa itu sudah tidak seperti dulu Iya, lagi. iya, betul, Kita harus harus melek dengan keadaan lah ya. Iya, kita memandang itu jangan selalu terbawa ke romantisme masa lalu. Iya kan? Iya betul. Memang zaman dulu itu seperti itu, zamannya Pak Nobon misalnya, zamannya Bang masih Abdurrahman Gurni misalnya kan. Atau masih lebih jauh lagi ke zamannya Ramlan Yatim, nggak bisa zamannya kita berjuang betul-betul berjuang itu ya. sepak bola revolusi. Gitu ya. Kan? Zaman sepak bola revolusi. Iya, perserikatan kan. Iya, membawa panji-panji kedaerahan bangga. Bangga betul. Sekarang sepak bola industri. Iyalah. Ya kan. Coba kita bandingkan ke luar negeri sana. Ya. Barcelona misalnya atau Real Madrid lah misalnya. Real Madrid. Itu dari 11 pemain Real Madrid yang di lapangan itu nggak ada satu pun orang Madrid. Iya, orang luar ya kan. Iya, karena ini sudah profesional. Iya, jelas. Yang dikejar kan adalah gitu kan? target juara. Iya. Kadang aku juga soal apa ini, ada banyak juga memang orang yang berpikiran sama kolotnya seperti ini kan. Oh, pemain PSMS nggak ada orang bermarga, itulah atau tidak ada orang asli Sumatera Utara, makanya seperti itu PSMS tidak naik. Oh gitu. Makanya kayak ini aja, nggak ada semangatnya lagi. Ya nggak seperti itu juga lagi. Ya, semangat lah, orang nggak jelas. Sekarang yang penting adalah dijelaskan. Dijelaskan duduk perkaranya. Kalau sudah jelas itu. Iya pasti ya. Pasti. Iya kayak misalnya kita punya masalah di lingkup apa penegak hukum ya dijelaskan ya kan. Dijelaskan dulu. Ayo kita ke kantor dulu. Sini enggak, nanti kita kantor kita jelaskan di kantor gitu ya. Iya. Iya. Sekarang gitu ya seperti itu. Iya betul. Jelas Harus jelas. Kalau nggak jelas ya jangan diharap. Jangan harap lah. Ya. Ya itu berita terakhir ya soal masalah persepak bolaan ini ya Bang yang cukup menarik memang. Ada cinta dan tentu ada biaya ya. Pasti dong. Ya kan? Nah, kalau cinta cuma apa aja modal dengkul. Muku. Muku kau tuh. Gak ada cinta cuma modal ya, dengkul. Iya, bawa sana, bawa sini, jalan-jalan, masuk makan angin tidak, lah. ya kan masuk angin lah. Iya. Ya kan? Bukan begitu Pak, supaya ya itu 3 berita ya. Tadi pertama menyangkut masalah oknum polisi yang sempat membuat video ketahuan ya. Video bahwasannya dia merasa dijolimi dan akhirnya terbongkar. Dia sudah terlibat berbagai kasus ya. Ternyata pemecatannya itu bukan karena dia ribut dengan istrinya ya, tapi karena memang sudah berkali-kali terlibat masalah sehingga dia dipecat oleh institusi Polri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada berita soal longsor tadi di desa Kinangkung ya di Kecamatan Sibulangit. Ini ada sekitar 10 rumah yang terdampak longsor dan saat ini ada 1 korban jiwa yang tercatat tertimbun longsor dan kabarnya sudah ditemukan kabarnya sudah ditemukan dan saat ini pihak terkait juga masih berupaya melakukan evakuasi pembersihan desa yang tertimbun dengan material longsor. Itu yang kedua dan bahaya. Hujan Bang. Di Sergi nggak berhenti. Ya bencana di mana-mana. Tapi Pak Gubernur bilang mari kita jaga alam, jangan sakiti alam. Ya, kalau alam sakit nanti dia akan menyakiti kita. Kayak Ebit Gade. Iya ya. Iya, mungkin alam mulai bosan melihat tingkah kita. Iya ya.
Itu kata Pak Gubernur. Walaupun tadi solusinya cuman katanya kita sudah apel gabungan, Solusinya itu. Iya, tadi kita sudah apel gabungan dan hai Pak Bupati dan Wali Kota katanya kita harus siaga katanya gitu tadi. Dan menyampaikan rasa cinta juga. Harus mencintai alam. Iya, mencintai. Memang harus penuh sepak cinta. bola. Iya. Bapak Gubernur kita penuh cinta. Penuh cinta. Ya. Sehingga waktu kampanye kan cinta-cinta ini kan sempat ada cinta-cinta. Ya itu yang kedua, yang ketiga tadi terakhir soal sepak bola tadi yang cukup panjang memang mengenai cinta ini ya. Kita berharap juga nanti dijelaskanlah duduk perkaranya seperti apa ya kan, apakah nanti pemain akan digaji berapa ya kan, karena kan selama ini mungkin para pemain enggan main di daerahnya karena persoalan gaji juga ya. Cinta sih boleh cinta ya kan, tapi yang namanya era industrialisasi ini ya semua kan butuh. Iya, sudah terjadi pergeseran Pak Gubernur. Bukan sepak bola revolusi lagi. Sekarang sepak bola industri. Revolusi ke industri. Iya, kayak media juga ya. Iya. Media revolusi, media industri. Ya kalau cakap-cakap aja nggak laku. Iya kan, harus jelas duduk perkaranya. Duduk perkaranya harus dijelaskan. Iya, itu dia. Ya, itu tiga berita kita tadi tuh. Uang tadi kan, sodorkan uang. Nah, Egi balik kau kan? Pulang. Misalnya Egi Maulana Fikri itu kan orang Medan, di Sunggal rumahnya. Sunggal. Iya. Telepon, Gi balik kau Gi. Ada 2M nih. Ya balik lah. Balik pasti. Balik lah. Ya kan? Pikir mah 2M aku tinggal di Medan mantap. Nah, iyalah mantap lah bang. 2M ya kan? Bang di sana pikirnya kan. Pai jauh-jauh kan, jauh dari keluarga kan gitu kan. Balik kau berapa? 20 juta nih. Kekeh lah dia. Iyalah. Enggak Pak, makasih banyak lah Pak. Kok nggak punya cinta Gi? Apalah Pak. Iya. Ya baik, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan hari ini yang memang menjadi perhatian juga tadi oleh pembaca ya. Mungkin itu saja. Barangkali bila ada masukan atau informasi-informasi terkini seputar dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan Anda bisa disampaikan melalui akun media sosial Tribun Medan begitu ya, sehingga bisa kita tindak lanjuti. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.